hatimu, saudara. Biar kita tahu hari-hari terakhir tidak ada satupun orang yang bisa mendapatkan perlindungan kalau tidak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Hanya di hadapan hadiratnya kita kuat, kita menang. Rendahkan hatimu, rendahkan pikiranmu. Karena siapakah kita kalau kita boleh disebut anak-anak Allah? Itu ajaib, itu anugerah. Biar kita gunakan waktu kita masing-masing dengan baik, menyembah, memuji setiap saat. Hatimu biar terus memuji, membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tidak ada jalan keluar, hanya di dalam Yesus yang sanggup memberikan kita jalan keluar. Amin. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan bicara untuk setiap pribadi. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh kehadiran-Mu dalam hidup kami. Biar sepanjang umur hidup kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Kami boleh sujud menyembah Engkau. Kami tidak cari yang lain, tapi kami cari nama di atas segala nama. Ya, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus namanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap melakukan firman-Mu. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan yang kudus. Berkati mereka di dalam pekerjaan, tugas, kesehatan, apapun yang mereka lakukan, biar semuanya sampai ke hadirat. Berkenan di hati-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan benih-benih firman-Mu. Titipkan pesan-pesan untuk kami semua. Kami lapar dan haus akan Engkau. Puaskan kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oleh Tuhan, kita mempersiapkan Alkitab kita. Hari ini tema Natal dari kita adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ayat emasnya Lukas pasal 2 ayat 14. Namun saya ingin membacakan mulai ayat 8 hingga ayat yang ke-14. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman-Nya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan.
Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan. Lebih berbahagia lagi bagi setiap kita yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malaikat diutus bawa kabar dari Tuhan disampaikan kepada para gembala. Gembala di situ ketakutan. Tetapi apa yang dikatakan oleh malaikat tadi, pembawa berita, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hadirnya Yesus Kristus Tuhan kita itu mendatangkan sukacita bagi dunia untuk seluruh bangsa. Sebab hari ini telah lahir bagimu jabatan yang diberikan kepada Yesus yang adalah Kristus, yang disampaikan oleh malaikat pembawa kabar sukacita tadi adalah juru selamat, yaitu Kristus, orang yang diutus dengan urapan kuasa daripada Allah yang Maha Tinggi, Tuhan di kota Daud. Saudara, mendadak di samping malaikat muncul sejumlah besar bala tentara sorga. Ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, baik malaikat pembawa kabar sukacita maupun bala tentara sorgawi, adalah pelayan-pelayan Tuhan utama di sorga. Ketika Tuhan duduk di tahtanya, bala tentara itu mengawal, berdiri di kiri dan kanan Tuhan. Mereka, bala tentara sorga, itu memuji dengan lahirnya Yesus Kristus Tuhan. Itu memuji lewat ayat 14. Mereka berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bala tentara sorgawi ini ingin menyampaikan kabar sukacita buat saudara dan saya, bahwa anak laki-laki Yesus yang adalah Kristus itu lahir, itu hadir, itu datang untuk memuliakan Allah di tempat yang maha tinggi, dan sekaligus mendatangkan damai sejahtera di bumi kepada saudara dan saya yang berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi yang pertama dengan hadirnya Yesus yang adalah Tuhan, yaitu dia telah membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang peduli, yang sangat mengasihi saudara dan saya sebagai orang berdosa. Ketika Adam berbuat dosa, dia menunjukkan sebagai Tuhan yang sangat mengasihi, sangat peduli, yang langsung mengambil suatu inisiatif. Bukan Adam yang berdosa, bukan manusia yang berdosa, itu yang datang mencari Tuhannya. Tetapi Tuhan mengambil inisiatif, menunjukkan kasih sayangnya. Dia datang mencari Adam dan dia berseru, Adam, Adam, di mana kamu? Saudara, dia buktikan Yesus bukanlah gambaran Allah, bukan gambaran Allah, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Mengapa?
Karena malaikat tadi bilang, dia adalah juru selamat, dia adalah Kristus, dialah Tuhan yang lahir di kota Daud. Dan saudara, ini menunjukkan kemuliaan Bapanya yang ada di sorga sebagai pribadi yang pegang teguh janjinya. Ketika Adam berbuat dosa, semua manusia punya dosa asal, punya dosa warisan yang mengakibatkan manusia itu binasa. Tetapi dengan lahirnya Yesus, Tuhan di kota Daud, Tuhan yang menjelma menjadi manusia, maka dia ingin tunjukkan apa yang telah kusabdakan hari ini aku genapi. Dia bersabda ketika Adam, Hawa dan si ular itu disidang oleh Tuhan. Dia bersabda, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, ular. Dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Sehingga ketika dia datang, akan terjadi satu damai sejahtera di bumi, khususnya buat saudara dan saya yang berkenan kepadanya, yang percaya di dalam namanya. Karena kita tahu dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudara, pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Oleh karena itu, kita berterima kasih jika Yesus Tuhan itu mau datang ke dunia. Allah itu menjelma sebagai manusia. Dia memperkenalkan dirinya dalam jati Yesus Kristus Tuhan. Mengapa? Karena ternyata ada satu pepatah, tak kenal maka tak sayang. Yang butuh tahu, butuh kenal bukan cuman kita, tetapi para rasulnya yang sehari-hari bersama dengan Yesus yang adalah Tuhan dan gurunya, itu pun membutuhkan pengenalan Tuhan itu seperti apa. Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 11. Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 11. Setelah dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dia lanjutkan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kalimat ini membuktikan bahwa Filipus dan kawan-kawan pun ingin tahu Tuhan itu seperti apa. Sebab di sana-sana bangsa yang lain sedang mencari Tuhan, dan mereka hanya berkesimpulan Tuhan itu roh, Tuhan itu zat, tetapi mereka tidak pernah tahu gambaran Tuhan seperti apa. Mereka hanya berkesimpulan Tuhan ada di tempat yang maha tinggi, tempat yang maha mulia, dan itu benar. Namun mereka sedang berpikir Tuhan ada di tempat yang maha tinggi, yang aku tidak bisa hampiri, aku tidak bisa jangkau dia. Tetapi di sini orang-orang yang berkenan kepada Yesus,
Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, yang percaya di dalam namanya, berbeda. Mengapa? Dia berkata pada ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara, Yesus Tuhan meyakinkan Filipus, sudah sekian lama kamu kumpul aku, mengapa kamu masih bertanya Bapa itu seperti apa? Sekarang aku katakan kepadamu, jika kamu telah melihat aku, berarti kamu juga sudah lihat Bapa. Sebab dia ingin tegaskan, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu lihat Bapa, pengen lihat Bapa seperti apa? Kamu lihat aku, sama saja kamu sudah lihat Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Saudara, dia memuliakan Bapaknya sangat luar biasa. Sekaligus dia mendatangkan damai sejahtera buat saudara dan saya. Yang berkenan kepada dia juga luar biasa. Saudara, kemudian yang kedua, poin kedua, dia mendatangkan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, oleh karena Yesus adalah juru selamat. Malaikat tadi bilang telah lahir juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Saudara, banyak orang Kristen itu tidak ngerti mengapa bayi laki-laki tadi yang sedang diperingati oleh umat sejagat ini tadi dalam peristiwa Natal dikasih nama Yesus. Bapak Ibu, saya senang kalau Anda baca Alkitab, itu jangan dibaca cepat-cepat. Resapi, renungkan, karena setiap kata Tuhan Yesus, sabda Kristus, firman Allah, itu bermakna. Saya yakin karena Anda terburu-buru kelewatan. Kita lihat Matius pasal 1 ayat 21. Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa dikasih nama Yesus? Kalimat belakangnya itu jawabannya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oh, nama Yesus diberikan karena apa? Karena Yesus yang akan menyelamatkan seluruh umatnya dari dosa mereka. Muncul pertanyaan, umatnya yang mana? Apakah Kristen tok? Kalau saya sebut Kristen, itu Katolik masuk. Apakah Kristen saja atau semua? Loh saudara, bacanya metilek kelompatan. Buka lagi Lukas pasal 2. Yang biasa ikut ibadah saya biasanya bawa catatan. Nggak tahu hari ini Natal ini bawa catatan atau bingung nanti pulang bawa kotaan, nggak tahu.
Ayat 10. Ayat 10. Jawaban jangan tidak berdasarkan Alkitab. Pasti orang akan mencela. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berarti umatnya siapa? Seluruh bangsa, seluruh manusia. Karena Yesus adalah sang pencipta bumi dengan segenap isinya, langit, bumi, dan dengan segenap isinya. Sebab apa? Jabatan yang diberikan tadi, Juru Selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Adam ini berbuat dosa. Manusia tidak bisa dengan kekuatannya sendiri lepas dari dosa. Karena itu manusia selalu membutuhkan hadirnya Juru Selamat. Mengapa? Kita ini orang yang lemah sekali, sementara waktu ibadah di tempat ini nampaknya kita oke, baik-baik saja. Tapi tidak demikian, saudara. Untungnya di sini jemaatnya belum ribuan. Kalau sudah 1.000, 2.000, 3.000, parkir mobil jejer-jejer, parkir sepeda motor juga berjubel, pulang kepengen cepet-cepet pulang, sudah duduk di mobil, depan masih ada 5-6 mobil, terus saudara ngelihat pemilik mobil di depan saya masih jagongan, saudara. Bisa panas loh. Betul ya? Jagongan ada cablek-cablekan sampai gembalane. Wah, tas-tos begini. Saudara bisa panas loh. Bisa saudara telepon bel loh. Tin, sotone selak adem. Sambelnya selak garing, tin. Saudara, manusia butuh Juru Selamat. Mengapa? Karena ketika Tuhan bersabda pada Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17, di situ jelas dikatakan, Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi ketika Adam dan Hawa memilih melanggar perintah Allah, dosa asal itu ada di setiap manusia. Saudara, Rasul Paulus, rasul yang paling pinter, tulisannya banyak sekali, memberikan pencerahan kepada kita pada Roma pasal yang ke-5 ayat 12, kemudian 19 sampai 21. Judul bacaannya adalah Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Sebab Tuhan bersabda apa? Pastilah kamu binasa kalau makan itu. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang itu telah berbuat dosa. Saudara, dia datang untuk memuliakan Bapaknya yang ada di surga. Dia tunjukkan
sebagai satu-satunya teladan yang taat sampai mati di atas kayu salib. Ayat 19 sampai 21. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, kita yang berkenan kepada Dia, yang beriman kepada Yesus, dosa kita diampuni, kita diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia menebus dosa orang yang percaya di atas kayu salib satu kali tuntas. Orang lain sedang berkata, kalau Dia Tuhan, ngapain Dia harus mati di atas kayu salib? Urusan mereka nggak percaya Tuhan menjelma sebagai manusia, silakan. Mereka akhirnya apa? Karena sadar juga mereka punya dosa, mereka harus minta pengampunan dosa. Oleh karena itu, pengaruh daripada hukum Taurat, mereka datang dengan membawa hewan ternak sebagai persembahan untuk korban pengampunan dosa mereka lewat imam setiap tahun. 2003 bawa domba, kambing, lembu, sapi bawa. 2004 nanti bawa lagi, 2005 bawa lagi terus. Hal ini menyadarkan mereka bahwa dosamu belum tuntas. Tetapi ketika dia memuliakan Bapaknya di atas langit di surga yang tinggi, dia mati di atas kayu salib. Manusia yang dulunya berseteru dengan Allah, yang tidak bisa langsung berhubungan dengan Tuhan, harus dijembatani oleh imam. Pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah yang menjadi sekat antara manusia berdosa dengan Allah itu robek dari atas sampai ke bawah. Dengan demikian Tuhan ingin menyatakan Yesus menjadi pendamai antara kita orang berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Sehingga mulai hari itu manusia tidak usah lewat imam. Manusia yang berdosa, kita yang sudah diampuni, kita bisa langsung kepada Tuhan. Saya senang jemaat titip doa, tetapi saya prihatin kalau orang Kristen tidak pernah berdoa pribadi kepada Tuhan. Urusan saudara titip doa kepada pendeta nomor 2, tetapi keberanianmu datang kepada Allah itu yang dinantikan oleh Yesus. Oleh karena itu, para pendeta harus mendewasakan iman jemaat. Jangan jemaat berdoa itu aja harus nunggu titip pendeta nih. Goblok ini. Sebab apa? Anda juga adalah anak. Keberanianmu datang kepada Tuhan dinantikan oleh Tuhan Yesus. Saudara, ketika dia sebagai juru selamat, dia bukan hanya menjanjikan saudara selamat.
Tetapi dia memberikan janji yang membuat kita damai sejahtera. Salah satunya kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Apa saja yang dia janjikan. Yesus itu tahu bahwa saudara itu kalau tidak dijemput, orang iso tekan surga. Saudara tidak tahu jalan ke situ. Oleh karena itu dia bilang, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga kecuali daripada dia yang dari surga turun ke bumi, yaitu anak manusia. Oleh karena itu jangan salahkan. Nanti Tuhan Yesus, Petrus dan kawan-kawan itu mulai akan milih yang dijemput. Pendeta yang seringkali naik turun ke surga tidak dijemput. Karena Petrus ngomong, Tuhan, iki wis ro dalane bolak-balik. Paham ya? Masuk akal ya? Tidak perlu dipapak, wis ro dalane. Saudara lihat Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kita pasti gelisah besok ya apa di sana. Tenang, sudah beres, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia bukan hanya menjanjikan keselamatan, tetapi dia juga menjanjikan kita tempat. Dia juga menjanjikan kamu tak jemput. Bayangin, dia tahu kegelisahan kita. Tuhan, aku pergi ke luar pulau saja, mudun dari pesawat, di depan tuh sudah ada yang jemput, pakai tulisan Pendeta Joko. Sudah ada. Karena apa? Menuju ke tempatku, tujuan aku nggak tahu. Aku butuh orang yang tahu tempat itu. Ini surga. Nah saudara, kasihan bangsa-bangsa lain yang sampai hari ini tidak pernah tahu Tuhan itu seperti apa. Lah besok kalau dijemput, siapa yang jemput? Nggak tahu. Nah saudara yang dikasih, boleh semua orang panggil Tuhan, boleh setiap anak kecil, orang muda panggil Pak Topo Om. Tetapi yang paling dikenan di hati Sutopo ini tadi, kalau ada pemuda bilang selamat malam Om Topo. Betul. Saudara, ketika Rasul Paulus tersungkur kena sinar daripada Tuhan, Paulus ini orang pinter. Dia tahu kejadian yang supranatural pasti bukan manusia. Kisah Rasul 9, waktu dia perjalanan ke Damsyik, maka dia langsung berteriak, siapakah engkau Tuhan? Dia langsung sebut Tuhan. Ini pasti perbuatan Tuhan, karena ini dahsyat. Sinar itu membuat dia rebah ke tanah. Di balik sinar tadi muncul suara, akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudara lihat, siapakah engkau Tuhan? Jawab, Tuhan iku jenenge Yesus. Masih mau ndak percaya? Saudara,
Nggak ada alasan bagi kita sebagai orang Kristen untuk tidak mengakui, untuk tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu, yang ketiga, yang terakhir, dia akan menjadi kemuliaan bagi Bapaknya di surga dan damai sejahtera di bumi bagi kita yang berkenan kepada Dia. Sebab ternyata, saudara, di dalam Matius pasal 1 ayat ke-23 dikatakan demikian. Tidak bawa catatan, nanti nonton video saya aja. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara, Allah menyertai kita. Buat orang Kristen sebagian besar itu bingung. Kok bisa Dia menyertai aku? Sebab kalau kita melihat perjalanannya Yesus, setelah Dia melayani Bapaknya dengan memberikan pengajaran, mukjizat dan lain sebagainya, bukankah Dia mati di atas kayu salib? Pada hari ketiga Dia dibangkitkan oleh Bapaknya, menampakkan diri 40 hari. Kemudian Dia naik ke surga. Loh Tuhan, sampean di sana, aku di sini. Bagaimana Dia menyertai? Saudara, dicatat Yohanes 14 ayat 10 dan 11 lebih dulu untuk mengingatkan saudara. Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Tidak percayakah engkau bahwa aku, apa saudara? Di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Saya lanjutkan. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara, simpen dulu. Aku anak di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku, di dalam anak. Ada dalam satu persekutuan yang indah yang tidak terpisahkan antara anak dan Bapa. Simpen dulu. Roh Kudus di mana? Roh Kudus di mana? Saudara, Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Ini sabda Kristus. Saudara baca Alkitab itu yang menarik. Itu ketika Anda membaca, ketemu saya nggak ngerti. Ini mesti hebat. Saudara mesti cari. Jangan nggak ngerti, wes tak lompati saya wes ben. Nggak ngerti kabeh sampai belakang. Ketemu yang nggak ngerti, mesti mandek cari tahu supaya gandeng terus. Saudara, Yesus Kristus Tuhan bersabda. Yohanes 14, 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, karena kita cinta. Sehingga semua perintah, semua sabda Kristus saya jaga, tidak gugur satupun. Aku, Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia, Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Siapa? Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia,
Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, kamu mengenal Roh Kudus, sebab Roh Kudus menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Roh Kudus di mana? Di kita. Sementara tadi aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, anggaplah masih di luar. Saudara belum ngerti. Tapi Roh Kudus sudah masuk di dalam aku. Kita lanjut. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Ini sabda Kristus. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Loh, Roh Kudus keluar dari Bapa. Berarti Roh Kudus ada di dalam siapa? Dalam Bapa. Paham, saudara? Roh Kudus yang akan kuutus ini anak. Loh, ternyata anak itu mengutus Roh Kudus yang akan keluar dari Bapa. Berarti Roh Kudus itu tinggal di dalam Bapa. Roh Kudus akan bersaksi tentang aku. Nah, saudara, sementara karena Roh Kudus tinggal di kita, tadi anak dan Bapak sementara ada di luar, dan ternyata Yesus Kristus Tuhan bilang Roh Kudus ini keluar dari Bapa. Berarti kalau saya disertai oleh Roh Kudus, anak dan Bapa ikut di dalam diri saya. Paham, saudara? Ini pelajaran Tritunggal Allah. Berarti kalau aku disertai Roh Kudus, Bapa dan anak jadi satu menyertai aku. Otomatis kalau saudara seperti itu, hati-hati dengan hidupmu. Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Bapak-bapak, kalau Anda merasa disertai Roh Kudus, berarti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai saudara. Jangan gero, ya, jadilah jujur. Ndak ono Roh Kudus dijak mendem, ndak ono. Ndak ono Roh Kudus dijak tombok bola, ndak ada. Kenapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus mau tinggal dalam kita jika kita hidup kudus. Syaratnya cuma itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang saudara lihat Yohanes 14 ayat 18. Lihat, ini adalah firman Tuhan yang aneh yang Anda harus renungkan. Yang tadi saya katakan, kalau saya macet, ini mesti hebat. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, kata Tuhan Yesus. Aku akan datang kembali kepadamu. Dia kan tadi naik ke surga, tetapi dia belum naik ke surga tuh bilang, sudah, aku tidak akan tinggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan balik segera. Orang Kristen sementara berpikir, ya Tuhan, engkau kembalikan nanti kedatanganmu 2 kali. Bukan. Ini sebelum saya terangkan, Anda saya bawa ke Matius 28 ayat 20. Ya, Matius 28 ayat 20. Amanat aku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Digandengne Yohanes tadi 14, 18 tadi, kita timbul perenungan. Tuhan kok bisa?
engkau balik segera dan menyertai aku. Ternyata jawabannya muncul dalam sebuah pertanyaan, kita di mana? Kalau anak di dalam Bapa, Bapa di dalam anak, Roh Kudus keluar daripada Bapa, kita yang berkenan kepada Dia, itu ada di mana? Yohanes 14 ayat 20, Kristus bersabda demikian. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di mana? Di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di dalam kita yang berkenan kepada Dia. Otomatis Yesus yang sudah naik ke surga ternyata menyertai kita, tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu, dan Dia bilang, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, sebab Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di dalam satu persekutuan yang indah, yang tidak terpisahkan, yang tinggal di dalam hidup orang yang berkenan kepada Dia. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2024. Semoga Anda semakin mengasihi Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dia datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk memanggil dan menyelamatkan saudara dan saya. Bersama kita punya keluarga masing-masing sebagai orang berdosa, agar kita bertobat dan diselamatkan oleh Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sampai ketemu lagi. Oh
Kami mohon dengan kasih Kristus untuk Bapak Pendeta Indra Kirianto, berdoa untuk peneguhan firman Tuhan, juga berdoa syukur dan berdoa syafaat. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau pada malam hari ini Engkau sudah mengingatkan dalam setiap pribadi kami masing-masing, Engkau datang di dalam dunia ini bukan mencari orang yang benar, tetapi Engkau datang mencari kami orang-orang yang berdosa, sehingga setiap orang yang percaya kepadamu, maka dosa kami akan diampuni, maka kami akan memperoleh keselamatan, maka kami akan memperoleh damai sejahtera dan kemuliaan Allah akan terjadi melalui kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah rela datang ke dalam dunia ini. Oleh karena cinta kasih-Mu terhadap kami semua, sehingga setiap pribadi kami tidak binasa, tetapi setiap pribadi kami orang-orang percaya memperoleh sukacita yang dari Engkau, kemenangan yang dari Engkau. Biarlah setiap pribadi kami mau menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami boleh menyerahkan hamba-Mu Bapak Roni yang Tuhan sudah panggil menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Biarlah Engkau akan memberikan kesehatan yang sempurna dalam hidup hamba-Mu. Engkau berikan hikmat marifat di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga banyak jiwa yang dikuatkan, dimenangkan, dan percaya kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan, pada malam hari ini kami boleh menyerahkan anak-anak yang sudah terlibat dalam pelayanan pada sore hari dalam bidang apapun yang sudah anak-anak lakukan. Jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Aku akan memberkati dalam setiap kehidupannya. Aku akan memakai lebih indah lagi dalam setiap kehidupannya, Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami boleh menyerahkan seluruh pengurus PWK kelompok 30 di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau terus akan pakai hamba-hamba-Mu ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berikan kesatuan hati satu dengan yang lainnya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dijangkau dan nama-Mu yang dipermuliakan. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biar Engkau terus akan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan pemerintah paling rendah sekalipun, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk pemilihan presiden pada bulan Februari, wakil presiden, para menteri, kami serahkan seluruhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Untuk wakil DPR, MPR, seluruhnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan akan pilihkan para pemimpin kami yang terbaik untuk bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang boleh melayani Tuhan, yang setia kepada Tuhan, karena kami memilih orang yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja di tempat ini Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat untuk ibadah Natal kelompok PWK 30 ini Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta Joko beserta staf pengembala di tempat ini. Biarlah Tuhan terus akan memberkati dalam setiap kehidupannya, berkati dalam setiap pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya setiap anak-anak yang sudah hadir pada malam hari ini, apapun permasalahan kami, apapun pergumulan kami, Tuhan akan tolong kami tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.
kasih, saya mewakili pimpinan PWK Kota Surabaya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Roni yang sudah melayani kami di PWK Kota dan kelompok 30 ya. Mohon maaf, Bapak Ketua tidak bisa hadir karena beliau masih sakit dan kita terus berdoa. Tadi mohon disampaikan permohonan maafnya sehingga diharapkan nanti kehadirannya pada Natal bersama di tanggal 18 ya, tanggal 18. Dan saya tidak akan menyampaikan banyak hal, tetapi satu ungkapan sukacita atau damai sejahtera yang saya rasakan apabila melihat saudara-saudara saya, khususnya PWK kelompok 30 dan para pimpinan-pimpinan yang saya hormati, saya hargai dan saya cintai. Sukacita kami adalah apabila kami melihat, merasa adanya kabar baik, yaitu semuanya dalam keadaan sehat. Yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui bahwa di PWK ini adalah suatu tempat atau wadah untuk pembinaan warga Kristen yang ada di tingkatan RT, RW, dan sampai kelurahan. Sehingga PWK ini perlu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan arahan pimpinan kami di Kemenang Surabaya dan pimpinan dari Kemenang Pusat Jakarta, bahwa perlu diadakan pembinaan khususnya karena kita ini warga Kristen, ditingkatkan kembali. Dan pesannya adalah kami menyampaikan kepada pimpinan rohani, Bapak Pendeta dan pimpinan pembina-pembina rohani yang ada di tempat di mana saudara melayani, perlunya ada pembinaan rohani warga Kristen di tempat kita masing-masing. Itu adalah salah satu wacana atau cara untuk menjangkau warga-warga Kristen yang nantinya akan terus dipantau oleh Kemenang Kota Surabaya. Dan bukan saja orang-orang atau warga Kristen, tetapi ini serentak. Kami pada tanggal sebelum Natal tanggal 25 atau khususnya tanggal 18 Desember, kami ada pertemuan seluruh lintas agama, khususnya penyuluh-penyuluh yang ada di Kota Surabaya, yang dikumpulkan di asrama haji, yaitu pembina warga Kristen itu ada 6 orang, pembina warga Muslim itu banyak sekali mereka, terus pembina warga Tionghoa ada 2, Buddha ada 4, pembina warga Hindu ada 1, Katolik gak hadir pada waktu itu karena ada kepentingan tersendiri. Nah, kami semuanya mendapat perintah yang sama. Jadi jangan khawatir, jangan takut bahwa PWK ini memang bukan gereja. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa PWK bukan gereja, tetapi akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk menjangkau saudara melalui hamba-hamba Tuhan, memberikan pembinaan kerohanian. Karena selama ini orang ini kan bekerja 8 jam satu hari, karena sudah stres dalam pekerjaannya, dalam urusan bagaimana duniawi ini, maka perlu adanya
restart ya, di restart, dikembalikan lagi kepada fitrahnya sebagai orang Kristen, harus dikuatkan lagi imannya, diteguhkan lagi, sehingga yang diharapkan ada damai sejahtera di rumah, damai sejahtera di pribadi masing-masing, dan itu harapannya secara khusus dan secara globalnya ada damai sejahtera di kota, ada damai sejahtera di Indonesia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapan kami tetap semangat dan terus kita akan melakukan kegiatan-kegiatan di PWK. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Salam Bapak Kasih Tuhan, selamat bertemu dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya sebagai Ketua Kelompok 30 berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberi kesempatan kepada kita semua untuk merayakan hari kelahirannya. Dan juga saya berterima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Joko Budianto yang sudah memberi tempat rumah ibadah ini untuk kita merayakan Natal bersama. Juga berterima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Roni Swono yang sudah mau melayani kita kelompok PWK 30. Juga kepada Bapak dari kota, Pak Eko, Bapak Pendeta Eko, Bapak Pendeta Indra, juga Bapak Pendeta Aglas Toko yang senantiasa mendampingi kelompok 30. Kami mengucap syukur terima kasih. Juga pengurus dari kelompok 30 dari koordinator per RT, saya mengucap syukur terima kasih atas kerjasamanya hingga terjadi perayaan Natal pada malam hari ini. Kami percaya jerih lelah kita semua tidak sia-sia. Tuhan akan memberkati kita semua, dan ke depan marilah kita menyatukan hati, pikiran kita, dan semangat kita untuk tetap kita bersatu melayani Tuhan bersama-sama dalam kelompok PWK, supaya namanya Tuhan semakin dipuji dan dibesarkan. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.